Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan menuntun hati kami melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami dimampukan untuk menerima dengan baik dan memahami dengan baik firman Tuhan. Amin. Shalom. Selamat Advent yang keempat bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita di minggu Advent yang keempat tertulis dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Marilah kita ikuti, saya akan bacakan untuk kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Epa. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berada di ruang yang gelap gulita? Lalu tiba-tiba ada cahaya kecil yang menerobos kegelapan itu. Apakah yang terjadi? Seketika ruangan gelap itu berubah. Kegelapan tidak bisa bertahan menghadapi terang. Demikianlah yang akan disampaikan khotbah hari ini melalui tema yang mengajak kita bangkit menjadi terang. Maka melalui khotbah hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang itu. Bukan sekedar menerima terang, tetapi bangkit dan bersinar karena kemuliaannya. Terkhusus di minggu Advent yang keempat ini adalah momen bagi kita untuk bersiap menyambut terang Kristus, yaitu terang dunia. Apakah kita siap untuk bangkit dan membawa terang bagi dunia? Lalu ketika kita sudah siap,
Apakah yang harus kita lakukan untuk bangkit dan menjadi terang itu sendiri? Maka dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh Naskotbah hari ini. Yang pertama, ada panggilan untuk bangkit dan bersinar bagi kita. Bangkit dari kegelapan, bangkit dari dosa, serta mengintrospeksi diri kita sebagai seorang yang percaya. Ayat khotbah hari ini diawali dengan perkataan, bangkitlah, menjadi teranglah. Tuhan memanggil umatnya untuk bangkit dari kegelapan dan menjadi terang bagi seluruh dunia. Maka di minggu Advent ini kita hendak diingatkan untuk bersiap menyambut kedatangan Kristus yang membawa terang bagi dunia. Sehingga dunia melihat sinar kehidupan kita melalui perbuatan, melalui buah dari pelayanan kita dimanapun kita berada. Lalu yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah membawa transformasi bagi kita. Kehadiran Allah membawa perubahan bagi kita. Sehingga ketika kita mendengarkan Naskotbah hari ini, kita akan dimampukan menjadi terang bagi orang lain, menjadi terang bagi keluarga kita, menjadi terang dimanapun kita bekerja, menjadi terang dimanapun kita berada. Lalu apa yang akan kita peroleh ketika kita telah mampu menjadi terang? Ayat ini katakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Ternyata terang itu menarik perhatian banyak orang dan orang lain yang ada di sekitar kita. Kehadiran Allah akan menarik bangsa-bangsa untuk datang kepada terangnya. Begitupun dengan umat Tuhan. Ketika umat Tuhan menjadi terang, ia akan menjadi saksi bagi dunia sehingga semua orang dapat melihatnya. Lalu yang ketiga, saudara yang terkasih, penyembahan dan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita mampu menjadi terang bagi sesama kita, maka penyembahan dan persembahan merupakan gambaran dan penghormatan kepada Tuhan atas karya penyelamatan yang Tuhan lakukan. Maka di masa Advent ini adalah waktu bagi kita untuk merenungkan apakah kita telah mempersembahkan hati, mempersembahkan waktu, mempersembahkan hidup kita sebagai wujud penyembahan dan persembahan yang terbaik kepada Kristus, Raja dunia yang telah mempersembahkan hidupnya bagi kita sehingga kita hidup dalam terangnya. Maka persembahkanlah hidupmu, talentamu, waktumu, dan apapun yang saudara miliki untuk Tuhan. Seperti sebuah ilustrasi ini. Ada seorang anak kecil yang tinggal di desa yang sangat terpencil. Di desa itu
listrik sering padam, membuat malam terasa sangat gelap dan mencekam. Suatu malam saat lampu mati, anak itu mengambil sebuah lilin kecil. Dengan hati-hati ia menyalakan lilin itu dan meletakkannya di tengah ruangan. Awalnya lilin itu tampak sangat kecil dan sepertinya tidak berarti. Tetapi lihat, lilin kecil itu mampu mengusir kegelapan. Lilin kecil itu mampu melawan kegelapan, sehingga orang merasa nyaman karena terang yang dipancarkan oleh lilin kecil itu. Kita pun sering merasa kecil. Kita pun sering merasa tidak mampu. Namun ketika terang Tuhan hadir dalam hidup kita, kita akan menjadi seperti lilin itu. Kegelapan akan terusir dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini jemaat yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Tidak perlu menjadi besar, tidak perlu harus sempurna, cukup menyerahkan hidup kita kepadanya. Maka Dia akan memakai kita untuk menerangi dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberikan kekuatan bagi kami agar kami mampu bangkit dari kegelapan kami, sehingga kami mampu memancarkan cahaya terang bagi sesama kami dan sekitar kami melalui perbuatan dan pelayanan kami yang memancarkan kasih Tuhan. Tuntunlah hati kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu memancarkan sinar terang-Mu dimanapun kami berada. Amin.